Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andika Tegar Setiawan dari kelompok 3 kelas D3 KA 4202 Telkom University. Kali ini saya akan mendemokan hasil pekerjaan saya sebagai tugas besar mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Kita mulai saja. Nah, kelompok saya mengambil studi kasus yaitu hotel, Locus Rooms Hotel yang terdapat di Batu Nunggal, Bandung. Pertama-tama, di aplikasi ini kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan ID pengguna admin dan kata sandi juga admin. Sign in. Dan setelah validasinya berhasil, maka nanti akan diarahkan ke dashboard, yaitu hak akses resepsionis. Nah, untuk seorang resepsionis, maka transaksi yang terjadi pastinya reservasi kamar, check-in kamar, dan check-out kamar untuk si tamu yang datang ke hotel. Nah, kemudian apa saja master data yang digunakan? Untuk transaksi-transaksi tersebut, master data yang digunakan diantaranya adalah jenis kamar, master data kamar, dan master data tamu. Pertama, master data jenis kamar. Nah, ini. Di sini akan menampilkan data jenis kamar yang tersimpan di master data. Nah, kemudian coba kita tambahkan data kamar baru, jenis kamar baru. Misalkan EXT. ID jenis kamarnya EXT dengan nama jenis kamar ekstra. Harganya kita misalkan 300.000 dengan kapasitas 3 orang. Simpan. Nah, ini dia. ID jenis kamar EXT ekstra 300.000, 3 orang, 0 kamar. Nah, ini. Kenapa 0 kamar? Karena ID jenis kamar itu ia belum memiliki data yang berrelasi ke kamar, data kamar. Maka supaya seandainya kita menambahkan data kamar, maka jumlah kamar ini akan bertambah. Gitu. Mari kita cobakan untuk master data kamar. Ini data yang sudah tersimpan yang sudah ada di master data. Coba kita tambah data. Misalkan nomor kamarnya 701. Jenis kamarnya EXT yang tadi ya, ekstra. Dengan nama kamar misalkan Panda. Terdapat di lantai 7. Simpan. Nah, data ID jenis kamar EXT tadi 701 EXT. Coba kita ubah ya. Ubah menjadi panda putih. Simpan. Nah, ini dia panda putih di lantai 7. Nah, di master data jenis kamar akan menambah angka value di kolom jumlah kamar. Mana ya ini? 1 kamar. Itu terjadi karena kita menggunakan relasi. Karena di kamar ini terdapat foreign key ID jenis kamar. Nah, bagaimana untuk master data tamu? Kenapa harus ada master data tamu? Karena kalau misalkan ada tamu yang baru, itu kan kita harus menginputkan data kan, data-datanya kan, data-data apa seperti biodatanya, jenis kelaminnya apa, alamatnya di mana, nomor KTP-nya berapa gitu kan. Nah,
Jadi kalau misalnya tamu itu datang lagi, kita tidak perlu lagi menambahkan datanya, tidak perlu lagi memasukkan datanya. Cukup kita mengambil dari master data yang tersimpan di master data. Mari kita coba tambah data tamu. Misalkan nomor tamunya TM83. Nama tamu misalkan Rina. Jenis kelamin wanita, alamatnya misalkan Surabaya. Nomor KTP bebas dulu ya, karena uji coba kita bebaskan dulu. Bebas dulu ya inputnya. Simpan. Nah ini TM83 Rina, wanita Surabaya. Oh iya, saya lupa menampilkan validasi ya, validasi form. Ini contohnya ya, contohnya di tamu. Misalkan tamunya TM83, nama tamu Wawan, pria. Coba kita simpan dulu ya. Nah, nanti keluar pesan error, nomor tamu sudah ada di database. Tidak boleh kosong, tidak boleh kosong, tidak boleh kosong. Berarti error message-nya berfungsi. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke transaksi ya, kita cobakan transaksi. Misalkan si Rina tadi datang ke hotel atau nelfon ke hotel untuk melakukan reservasi. Kita bisa klik tambah data reservasi. Nah, kenapa ada tombol tamu baru? Misalkan kita nih udah buru-buru nih langsung ke klik, ternyata si tamunya pas kita si tamunya bilang dia itu baru, masih tamu baru gitu, belum pernah datang ke hotel. Jadi kita bisa klik tombol ini dan nanti kita langsung ke halaman form untuk menambahkan data tamu. Nah, seandainya ini kita berandai-andai aja ya, andaikan si Rina itu sudah terdaftar, ID bookingnya misalkan ID 87. Tanggal bookingnya misalkan kemarin ya, hari Rabu. Nomor tamunya 83, si Rina tadi ya. Kemudian check-in-nya hari ini. Dan check-out-nya itu hari Sabtu. Berarti dia menginap selama 2 hari. Dan kita pilih jenis kamar yang kita bikin tadi ya, EXT Extra. Jumlah kamar 1. Simpan. Nah ini, datanya sudah tersimpan, ID 87 atas nama Rina. 1 kamar dengan estimasi tagihannya 600.000. Ini kenapa bisa jadi langsung 600.000? Karena harga sewa per malam untuk kamar EXT itu kan tadi 300.000 kan. Nah, dikalikan dengan durasi dia menginap, yaitu 2 hari. 2 hari dikali 300.000 menjadi 600.000. Dan ini masih estimasi. Nah, kalau misalnya si Rina itu sudah mulai check-in, kita langsung klik menu check-in. Dan tambah data check-in. Dan kita memilih ID booking si Rina tadi, ID 87. Dengan nomor kamar 701 tanda putih. Permintaan khususnya misalkan si Rina ini minta extra bed. Dan biaya permintaannya itu ada 100.000. Dan si Rina menyetorkan deposit senilai 50.000. Simpan. Nah ini, data si Rina sudah terdaftar di tabel check-in. Dan tagihannya menjadi 700.000. Itu terhitung menjadi tagihan sementara. Karena nanti kita tidak tahu apakah si tamu ini memiliki denda atau semacamnya. Nah, ya, denda tadi itu bisa menjadi penambah untuk tagihannya.
700 ini didapat dari biaya sewa yang tadi, yang estimasi tadi, ditambah dengan biaya permintaan. Nah, kita bisa mengeluarkan faktur untuk si tamu, yang mana ini statusnya belum lunas, karena si tamu tidak langsung membayar gitu. Nah, ini belum lunas. Dengan nomor kamar 701, biaya sewa 600, permintaan 100.000, jadi 700.000 atas nama Rina. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan si Rina sudah mulai check out, melakukan check out, si resepsionis bisa langsung klik menu check out, transaksi check out ya, dan menambahkan data check out. Dan ID nota, kita misalkan NT01. Kita coba kosongkan dulu ya. Nah, ternyata validasinya berfungsi. Di sini ID buyer sudah ada di database. Ini tidak boleh kosong dia. Kita cobakan NT tadi coba 87 ya. NT 87 dengan tanggal notanya, tanggal dia check out, ID bookingnya ID 87, biaya lainnya misalkan 50.000. Keterangannya itu si Rina tadi merusak fasilitas kamar. Simpan. Nah, ini NT 87. 700.000, 50.000. Nah, tagihan akhirnya jadi bertambah menjadi 750 karena tagihan sementara yang tadi 700.000 dan ditambah dengan biaya lain sebagai denda karena si Rina merusak fasilitas kamar. Dan kita bisa mengeluarkan nota untuk si tamu. Nah, ini statusnya menjadi lunas karena si Rina sudah melakukan semua pembayaran mulai dari tagihan awalnya tadi, yaitu tagihan yang berasal dari biaya sewa dengan biaya permintaan, biaya lain sebagai denda merusak fasilitas, dan tagihan akhirnya menjadi 750.000. Dan di aplikasi ini memungkinkan juga si resepsionis untuk mencetak laporan setiap transaksi, misalkan reservasi kamar. Dia bisa ekspor laporan dalam bentuk PDF. Ini dia tampilannya. Kenapa kita menggunakan laporan transaksi ini? Karena ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan di masa yang mendatang, karena bisa dilihat modus kapan tamu sering membooking atau memesan reservasi kamar gitu. Nah, nanti kita bisa menaikkan harga atau memberikan diskon tergantung nantinya seberapa banyak orang yang mereservasi di tanggal tertentu gitu. Ini transaksinya, laporannya ini dihitung per 2020 bulan 4 tanggal 16 sesuai dengan tanggal pencetakan atau ekspor gitu. Kemudian begitupun dengan ekspor laporan, tetapi bedanya ini dalam format Excel gitu. Jadi kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, ini dia tampilannya. Lebih kurang tampilannya juga sama kayak yang di PDF ya. Nah, itu juga kenapa setiap transaksi tidak ada opsi untuk menghapus satu baris transaksi, karena setiap transaksi yang terjadi itu berguna datanya untuk pengambilan keputusan yang akan datang gitu. Jadi sebaiknya kita tidak melakukan penghapusan data satu baris data. Begitu. Nah, begitupun dengan transaksi check-in dan check-out juga bisa kita ekspor dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Excel. Sekian. Nah, itu dia sekian dari presentasi demo aplikasi yang telah saya rancang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.